Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu kuliah kewirausahaan. Selamat datang di kelas kewirausahaan hari ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kelancaran. Untuk melanjutkan perkuliahan berikutnya, kita share materinya. Kita masuk ke membangun tim usaha digital. Oke. Di sini kita sudah masuk ke subbab membangun tim usaha digital di bidang kewirausahaan. Digital entrepreneurship merupakan sektor bisnis produk jasa yang terkait erat dengan teknologi internet. Digital entrepreneurship perlu memahami bagaimana membangun tim yang solid untuk bersaing dalam usaha digital. Untuk mencapai hal tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana komunikasi antar anggota tim seperti Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembang secara kesatuan terjalin dengan baik. Di sini Scrum Master adalah, bisa dilihat ya, Scrum Master adalah seorang yang paling memahami metode serta cara kerja metode Scrum dalam penanganan suatu proyek. Orang yang berada di posisi ini bertanggung jawab agar setiap orang yang menggunakan dan memahami Scrum secara keseluruhan. Seperti manajer ya, manajer umum atau direktur. Oke, kemudian yang pertama adalah langkah membangun tim online dengan sumber daya terbatas. Jadi kita coba untuk membahas ya. Yang pertama, langkah membangun tim online dengan sumber daya terbatas. Itu seperti apa? Yang pertama, identifikasi tujuan usaha digital. Jadi kita identifikasi dulu tujuan usaha digital itu seperti apa. Sebelum mengidentifikasi siapa-siapa yang akan masuk dalam tim strategi digital entrepreneurship, tujuan yang jelas dan searah dengan tujuan bisnis digital yang dibangun. Contoh, usaha digital marketing ingin memasarkan suatu produk atau jasa yang unggul. Maka harus memiliki tim digital yang mempunyai tujuan yang sama. Yang pertama, yang berikutnya adalah pilih channel digital dengan seksama. Hanya fokus pada beberapa digital channel akan lebih efektif bagi tim usaha digital. Di sini yang dimaksud digital channel adalah link atau network. Dengan fokus pada satu provider atau channel marketing akan menghemat waktu dengan hanya memilih channel di mana kebanyakan audiens aktif di dalamnya. Jadi membangun network, membuka network yang di dalamnya aktif, para membernya aktif atau lawan bicara kita aktif, lawan bisnis kita aktif di situ. Saat pengusaha digital dapat memprioritaskan pemanfaatan channel seperti Google Ads untuk mendatangkan pelanggan dari mesin pencari. Aplikasinya seperti itu. Jadi prinsipnya lebih umum adalah pengiklan atau konsumen itu sendiri. Digital entrepreneurship harus menentukan target sasaran sebagai konsumen. Jika ingin meraih audiens yang masih muda, maka dapat menggunakan channel media sosial seperti Line, Instagram, atau media sosial yang populer di kalangan konsumen muda. Seperti TikTok juga, YouTube, itu hanya aplikasi ya, aplikasi atau implementasi di lapangan. Poin yang kedua ini.
Semuanya dinamis dan masih berkembang, tergantung rate usia dan masa atau waktu yang dilakukan saat usaha ini dilakukan. Jadi masih fleksibel dan dinamis. C. Menyiapkan perencanaan lebih lanjut. Digital entrepreneurship atau kewirausahaan harus memiliki tim digital marketing yang berkelanjutan dan solid. Sangat penting untuk mengecek ulang strategi secara berkala dan melihat tren digital yang terjadi saat ini. Kemudian buat rancangan aktivitas yang jelas dari setiap aktivitas dalam digital marketing yang dilakukan. Ikuti rencana yang telah dibuat dan jangan lupa memonitor hasilnya untuk evaluasi bisnis digital di masa yang akan datang. Kemudian digital entrepreneurship berpeluang dan bisa membangun tim digital marketing dengan budget yang terbatas. Kuncinya adalah semua usaha digital fokus dan memiliki perencanaan yang baik serta eksekusi yang baik. Jadi perencanaan lebih lanjut memang untuk tim marketing atau pemasaran dengan adanya digital marketing ini sangat terbantu ya Bapak Ibu. Karena dewasa ini semua tidak lepas dari digital. Seperti Bapak Ibu, putra-putranya semuanya memakai gawai, gadget, baik itu untuk hiburan, komunikasi maupun untuk hal-hal penting yang lain. Semua tidak lepas dari digital. Termasuk kewirausahaan yang sangat-sangat penting ya dalam kehidupan perekonomian. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4 dengan mengelola usaha digital. Apapun rencana atau ide usaha yang akan dijalani pasti membutuhkan soft skill marketing. Pemasaran digital sudah menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan dunia usaha di era internet. Karena merupakan elemen yang penting, maka dari itu setiap pebisnis diwajibkan mengetahui jurus-jurus dalam memasarkan usaha berupa produk atau jasa. Oke, kita akan membahas pengertian marketing. Marketing secara umum ya. Marketing atau pemasaran yaitu suatu aktivitas yang bertujuan guna mempromosikan suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada konsumen pada segmentasi pasar tertentu. Jadi di sini marketing apapun itu, kewirausahaan non-digital maupun digital, usaha digital ataupun non-digital, perannya sangat penting ya. Karena marketing adalah melakukan aktivitas yang bertujuan guna mempromosikan suatu produk jasa dari suatu perusahaan kepada konsumen pada segmentasi pasar tertentu. Di sini pasar tertentu itu seperti apa? Ya, pasar tertentu yang ditargetkan oleh produk perusahaan tersebut. Kita sebutkan perusahaan barang dan jasa ya. Kita sebut di sini misal jasa. Jasa apa? Misal kita kasih contoh jasa quality control atau jasa inspeksi. Nah, di sini marketingnya berperan untuk memperkenalkan, oh ini perusahaan saya di bidang jasa inspeksi, misal inspeksi kapal atau inspeksi kontrol power atau panel, inspeksi apapun, inspeksi elektrikal, mekanikal, plumbing, semua ada barangnya ya, barangnya itu jasanya, barang dan jasa. Nah di sini tugas marketing yaitu memperkenalkan atau menghubungkan ya. Jadi beberapa pihak yang tidak tahu bisa menjadi tahu, yang sudah tahu bisa lebih mengenal, yang sudah mengenal bisa lebih terjalin hubungan, yang sudah terjalin hubungan bisa
tercipta supply dan demand, kemudian yang sudah terjadi transaksi bisa mempertahankan ya konsumen existing. Jadi di sini fungsi marketing itu bisa dikatakan sangat vital. Oke, kita lanjutkan. Dahulu kala, media pemasaran menggunakan konvensional seperti halnya iklan billboard, iklan TV, kemudian iklan baris di koran, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kalau zaman dahulu memang iklan yang paling juara itu ya billboard, kemudian di iklan TV, radio, kemudian iklan kolom, iklan kecil di koran, dan lain sebagainya. Pada era digital ini, pemasaran dilakukan dengan menggunakan media internet atau teknologi digital. Media yang umum digunakan pemasar berupa konten digital melalui email, sosmed advertising, endorsement, atau website. Nah, ini contoh aplikasi digital, yaitu email, sosmed advertising, kemudian endorsement atau website. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian digital marketing. Jadi, kita ingat lagi, yang pertama adalah pengertian marketing. Pokok bahasanya adalah mengelola usaha digital. Yang pertama, mengelola pemasaran digital. Kita sudah mengenal tentang pengertian marketing, kemudian kita masuk ke pengertian digital marketing. Pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Nah, menarik ini. Pemasaran sangat simpel ya. Pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Jadi, kalau nggak menguntungkan, bisa dikatakan bukan pemasaran ya, tetapi ya hubungan. Tetapi, kedepannya akan menjadi menguntungkan. Jadi, pra-pemasaran dan pemasaran. Kalau sudah terjadi pemasaran, berarti sudah terjadi hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Kemudian, kita lanjutkan. Tujuan digital entrepreneur dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dan tumbuh dengan memberikan kepuasan. Kita lanjutkan. E-marketing atau digital marketing yaitu pemasaran yang memiliki lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan digital dan juga bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi, digital marketing lebih kompleks ya, Bapak Ibu, karena di samping dia tetap ya tidak mungkin meninggalkan media tradisional, dia harus merambah ke dunia digital yang sudah sangat umum ya saat ini. Jadi tingkat kesulitannya mungkin ya bisa dikatakan tidak terlalu tinggi lah. Kita lanjutkan. Jadi tadi di samping dengan dunia digital adalah dan dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan ya. Sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjutkan. E-marketing menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan proses nilai kepada pelanggan yang menggunakan sistem teknologi informasi dan untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan pelanggan untuk mendapatkan manfaat
bagi organisasi atau perusahaan dengan para stakeholder. Sudah jelas di situ? Kita lanjutkan. E-marketing menggunakan metode teknologi informasi ke dalam prinsip-prinsip pemasaran tradisional. Digital marketing digunakan entrepreneurship sebagai sarana untuk memulai usaha digital melalui internet. Sarana internet memasarkan produk atau jasa tanpa melihat zona ruang dan waktu. Dengan menggunakan e-marketing atau digital marketing, usaha apapun bisa diperjualbelikan kepada siapapun di pasar global maupun domestik. Jelas ya, karena di sini digital marketing itu kan kita jualan apapun, kita memasarkan barang dan jasa dengan produk apapun, tidak terbatas di satu wilayah, satu kota, satu desa, satu kompleks, tetapi sangat global. Bahkan dari penjuru dunia bisa mengakses dan order, bisa terjadi transaksi baik dengan third party atau marketplace atau transaksi langsung. Itu tergantung Bapak Ibu mau memasarkannya seperti apa. Jadi seperti halnya kita melihat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, Lazada, itu third party ya, pihak ketiga. Jadi marketplace itu membuat keamanan, karena di situ transaksi bisa dikontrol antara pembeli dan penjual. Jadi nyaris ya, kalau secara sistem nyaris tidak akan terjadi penipuan, walaupun tetap harus berhati-hati. Tapi dengan sistem yang sudah dibangun, ada kemungkinan hal itu bisa dihindari. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan digital marketing. Umumnya sasaran digital marketing yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, kemudian mencapai tujuan customer relationship management, dan pembelian atau tingkat referensi pelanggan. Kemudian memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota atau menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat ketersediaan. Silakan Pak Novel. Ya. Jadi nanti yang ketinggalan bisa dilihat aja nanti di video rekamannya. Jadi ini kita sedang membahas tentang bab 4 tentang mengelola usaha digital. Kemudian di dalamnya adalah tentang mengelola pemasaran digital. Kemudian kita juga membahas tentang pengertian marketing, kemudian pengertian digital marketing, dan tujuan digital marketing. Kemudian kita lanjutkan, bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Kita masuk ke poin B ya. Di sini yang pertama adalah bootstrapping. Dalam usaha digital ada beberapa istilah pendanaan, antara lain bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Bootstrapping adalah jalur atau strategi pengembangan usaha di mana pendiri atau founder atau pemilik atau owner usaha memilih untuk
mendigital entrepreneur iklan kekuatan internal. Digital entrepreneurship memilih bootstrapping untuk memulai bisnis baru dengan modal seadanya dari kantong atau simpanan sendiri, dan kemudian mendigital entrepreneurkan perputaran pendapatan dalam mengembangkan usahanya. Bootstrapping merupakan strategi memulai usaha dengan modal sangat minim. Pelaku usaha digital yang memulai dengan strategi bootstrapping ini umumnya memiliki usaha dengan modal kecil, bahkan bisa dengan tanpa modal uang sama sekali. Jadi besar kecilnya bisa tergantung barang dan jasa yang dihasilkan. Misal perusahaan panel atau perusahaan listrik, pasti dia bilang sekecil-kecilnya tetap besar karena resource-nya juga besar. Jadi tergantung untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Ada dua motivasi yang umumnya membuat pelaku usaha memilih untuk bootstrapping, yaitu karena idealisme dan tuntutan kondisi. Idealisme maksudnya adalah bahwa pendiri bisnis ingin sepenuhnya bisa mengontrol proses pengelolaan dan perencanaan usahanya, tanpa campur tangan pihak lain yang belum tentu memahami visinya. Sementara, motif tuntutan kondisi maksudnya adalah bahwa sebenarnya pelaku usahanya tidak ingin memiliki kontrol penuh dan terbuka dengan partisipasi modal dan kendali pihak luar. Namun, dia harus bootstrap. Karena fase usahanya memang masih terlalu belia, sehingga belum bisa meyakinkan pihak luar atau investor untuk menanamkan equity saham atau meminjamkan dananya kepada usaha tersebut. Jadi, idealismenya mungkin muncul ya, karena memang usahanya itu sendiri belum bisa dipandang oleh pihak lain. Jadi memang belum ada kepercayaan, belum ada trust. Jadi ya memang hanya foundernya sendiri, pelaku sendiri, pemiliknya sendiri yang bisa yakin akan usahanya tersebut. Ketika usaha sudah menunjukkan perkembangan, pelaku usaha yang bootstrapping cenderung lebih mudah terjebak dalam zona nyaman, karena tidak ada investor yang sejatinya akan mendorong agar proses inovasi dan pengembangan usaha terus berjalan. Kemudian, inovasi secara terus-menerus amatlah diperlukan demi keberlanjutan usaha digital. Perkembangan usaha digital yang benar-benar ingin naik kelas sampai jadi usaha besar, ada baiknya membuka diri untuk investor luar, agar bisa punya semacam coach atau reviewer internal yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis dan terus berinovasi dalam usaha digital. Jadi memang pemodal, di samping dia memang pasti orientasinya adalah bisnis, bagi seorang founder itu sebenarnya penting untuk menjadikan masukan, ide, atau kritikan, dan lain sebagainya. Tanpa pihak lain, nah, kemajuan usaha itu bisa dikatakan ya akan menurut foundernya itu sendiri, karena tidak ada pemodal, tidak ada tekanan, tidak ada output yang lain. Outputnya hanya dari pihak pemiliknya, jadi memang akan berbeda. Jadi misal perusahaan sudah membuka saham atau menerima investor, dia juga harus mau berubah untuk menyesuaikan perusahaan yang baru, perusahaan yang sudah dimasuki oleh pemodal. Kemudian kita masuk ke seed funding. Pendanaan dalam digital entrepreneur dengan modal minim dapat menggunakan seed funding, pendanaan tahap awal bagi founder pemula usaha digital. Itu seed funding-nya. Beberapa investor akan memberikan pendanaan dalam skala kecil terlebih dahulu, bukan investasi dalam
langsung skala besar. Jadi tidak langsung skala besar. Seed funding biasanya investor memberikan pendanaan pada usaha awal digital kisaran dana antara 500 hingga 1 juta US. Nah, itu kembali ke usahanya sendiri ya, Bapak Ibu. Di sini nilai segitu hanya sebagai ilustrasi. Tahap berikutnya dalam pendanaan startup. Nah, startup itu apa? Startup itu usaha rintisan yang baru. Jadi ini hanya aplikasi, kita bisa merubah kata-kata ini startup menjadi usaha, karena di sini startup, di sini di tulisan ini adalah usaha rintisan atau usaha baru. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami bahwa kata-kata startup di sini bisa dirubah atau disesuaikan menurut kebutuhan Bapak Ibu sendiri di perusahaan Bapak Ibu. Tahap berikutnya dalam pendanaan startup setelah seed funding adalah pendanaan seri A. Startup ini pada umumnya sudah memiliki beberapa produk yang matang dan mendapat banyak klien. Namun masih membutuhkan inovasi untuk terus berkembang. Kemudian kita masuk ke C, serial funding. Pendanaan serial merupakan jenis pendanaan yang digunakan digital entrepreneur berupa startup baru untuk pemasaran produk atau jasa. Putaran seri A rounds, ketika produk startup tersebut telah mencapai tahap beta dan siap mendapat pengguna dengan jumlah tertentu, maka tahapan pendanaan startup seri A pun dimulai. Investor memang tak mau terburu-buru mengucurkan dana yang lebih besar jika startup belum bisa mendapatkan pasar dan basis pengguna. Di sini yang dimaksud pasar dan basis pengguna adalah konsumen ya Pak, Bapak Ibu. Jadi jika di kewirausahaan non-digital, tidak ada bedanya sebetulnya dengan kewirausahaan digital. Di sini kita hanya sedikit selangkah lebih maju tentang kewirausahaan. Jadi tentang digitalisasi itu pasti ya, kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti. Apapun background Bapak Ibu, pasti nggak akan lepas dari dunia digital dengan penyesuaian dan kebutuhan masing-masing ya pastinya. Umumnya, pemilik usaha digital akan mencari tahu model bisnis yang tepat dengan cara melakukan scaling produk ke wilayah lain yang memiliki ciri khas yang sama. Serial funding tipe A ini memiliki atau membutuhkan modal investasi sekitar sekian miliar. Nah, ini nominal yang tentatif atau fleksibel, tergantung perusahaan atau usaha yang Bapak Ibu jalankan. Jadi kembali lagi ya, kalau masalah nominal itu kembali ke kita masing-masing. Tahap atau seri terakhir digital entrepreneurship membutuhkan pendanaan atau investasi berkisar antara sekian miliar hingga sekian miliar. Ini hanya ilustrasi, jangan lupa. Kita lanjutkan. Tujuan pendanaan yang didapat founder umumnya akan digunakan untuk memaksimalkan ekspansi pasar, model bisnis, dan basis pengguna yang lebih luas. Oke, yang terakhir Bapak Ibu adalah Ventura. Tipe modal Ventura adalah sebagai pemodal yang memiliki posisi berbeda dengan bank. Secara alami, modal Ventura memiliki alasan untuk memelihara perusahaan baru untuk memasuki pasar baru yang akan meningkat di masa depan. Tetapi, perusahaan tersebut juga penting untuk menghasilkan uang karena mereka adalah perusahaan bisnis. Tujuan modal Ventura adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan yang diinvestasikan.
Cara modal Ventura untuk menaruh uang adalah dengan memiliki saham pada perusahaan yang menjadi target. Dengan kata lain, jika perusahaan digital mendapat uang dari modal Ventura akan menjadi salah satu pemilik perusahaan. Nah, logikanya bisa dipahamin ya. Jadi, jika perusahaan itu mendapatkan uang dari pemodal, maka pemodal menjadi salah satu pemilik perusahaan. Jadi logikanya seperti itu. Prakteknya, sistemnya, teknisnya itu bergantung pada ADART perusahaan tersebut. Kemudian, jika investor digital memiliki saham perusahaan dengan sejarah bisnis yang panjang, mungkin ada beberapa investor yang ingin mendapatkan penghasilan dengan membagi laba atau mendapatkan pembagian laba perusahaan. Tetapi sebagian besar modal Ventura adalah saham yang diperoleh dengan berinvestasi, di mana nilainya naik, maka perusahaan akan menjualnya dan mendapatkan penghasilan. Venture Capital atau VC atau modal Ventura adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendanaan bagi para usaha rintisan alias startup. Saya ingatkan lagi, di sini startup bisa berupa usaha baru, usaha rintisan, atau usaha digital, non-digital, itu tergantung Bapak Ibu mengimplementasikan ya. Di sini yang saya sajikan secara umum startup seperti itu. Dengan semakin dewasanya para pegiat startup dalam menjalankan bisnisnya, banyak venture capital atau VC percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berinvestasi. Jadi, venture capital merupakan bagian yang tak terlepas dari industri startup dimanapun berada. Jadi, venture capital merupakan bagian yang tak terlepaskan dari semua industri ya. Semua industri pasti ada venture capital, karena di situ dia menghimpun dana, kemudian investor, menggabungkan beberapa investor untuk membentuk badan usaha, nah outputnya tetap mendapatkan profit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, sekian kelas untuk malam ini. Mungkin Pak Novel bisa ada yang ditanyakan mungkin atau didiskusikan. Sementara mengikuti aja dulu, Pak. Oke, Pak Novel. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti untuk kuliahnya udah saya record ya Pak ya. Nanti untuk teman-teman atau Pak Novel yang tertinggal nanti bisa dilihat aja. Kemudian nanti materinya juga saya bagikan. Mungkin ya. Oke, mungkin sambil itu Pak, mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum mengumpulkan ujian MIT, bisa dibantu ya Pak Novel ya, itu diingatkan teman-teman. Siap Pak, ya. Nanti kita sampaikan di grup. Ya, oke. Terima kasih Pak Novel, selamat malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.